Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim. Kami dari kelas TPA UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya dapat tugas dari beliau, dari Bu Fitri, mengenai tentang terapis NLP. Dan di sini saya sebagai konselor atau seorang terapis dengan ada seorang klien yang sedang keluhan, yaitu ketika dia kehidupan di pondok dia sering melakukan gosok. Nah, di sini nanti akan dipraktekkan gimana caranya cara seorang konselor atau terapis menggunakan cara NLP. Terima kasih. Monggo, duduk Mas. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini dari mana ini? Habis dari mana? Ya ini barusan Jumatan tiba masuk ke sini. Oh, sampai sini. Oh, wala. Sekolah di mana sekarang, Mas? Ya tepatnya sih bukan sekolah, Mas. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Oh, yang dulu itu yang julukannya YN gitu loh. Nah, ya udah 4 tahun. Oh, diganti kan. Saya dulu juga alumni sana tahun berapa itu, sekitar tahun 2009 kalau nggak salah itu. Angkatan berapa? Di sana semester berapa kuliah? Alhamdulillah sudah semester 5 sekarang. Jurusan tasawuf psikoterapi. Luar biasa. Sangat unggul ya. Iya, insyaallah. Nah, di sini apa satu mondok? Alhamdulillah sambil mondok di sini. Mondoknya di mana? Di Pondok Anwas Kuliah dekat kampus 3 sebenarnya. Oh, kampus 3. Terus ini di sini sama teman-teman atau dari Malang sendiri atau gimana? Ya kalau dari mana sih cuma saya aja Mas. Yang lainnya dari kota-kota lain. Banyak santrinya yang di pondok. Ya lumayan sekitar 140-an. Kegiatan ngajinya rutinitas sama paling pondok. Ya, rutin Mas, kalau mulai subuh ya, mulai subuh itu ada ngaji kita, kemudian kalau ada teman-teman yang mau setoran ya langsung setoran ke Pak Yai sampai akhirnya sampai maghrib, lalu ada kegiatan lagi, mungkin yang ngaji Al-Quran lagi, habis isya ngaji kita. Oh, ya cukup lumayan sih buat bekal hidup nanti di dunia akhirat. Nah, ini mau keluar lama ini Mas Irfan ke sini? Ya, sekedar silaturahim sama sedikit sharing-sharing. Oh, saya sering ya nggak apa-apa, yang namanya perjalanan hidup itu banyak ujian, banyak cobaan, mulai dari yang enak maupun yang nggak enak. Jadi mau saya apa nih? Ya, mungkin sedikit keluar tentang saya. Kan kalau mungkin karena latar belakang saya yang kedua orang tua yang kurang mumpuni. Oh iya, ini Mas Irfan kesini mau cerita apa atau keluar tentang apa ini? Ya, sejujurnya sih kalau saya di pondok itu mungkin dulu juga pernah mondok. Ya. Kalau istilah gosok atau mengambil barang orang lain teman-temannya itu kan mungkin sudah biasa ya. Ya. Nah, tapi menurut saya itu lama-lama saya juga berpikir kalau perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang kurang baik, khususnya bagi diri saya. Ya. Nah, saya juga itu pinginnya gimana sih kalau mau ngilangin sifat seperti itu. Soalnya sampai sekarang itu saya kadang ya juga kebawa sifat itu, kadang yang gosok atau ngambil barangnya temen nggak bilang, kadang juga sampai pernah ngilangin, pernah ngambil yang barang-barang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman saya gitu. Ya, namanya kondisi seperti itu juga segitu Mas saya. Ya nggak apa-apa, kalau ini juga nggak tahu. Dan nanti saya terapis gimana caranya agar tidak terbawa-bawa, tidak terlalu takut melakukan kegiatan itu. Oke Mas ya. Nah, ini gimana keadaannya, lagi relax atau? Oh, alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini langsung saja mau gimana, mau ngasih ini cerita lagi. Iya. Mungkin kalau sementara itu dulu sih Mas nggak. Ya udah, sekarang coba Mas Irfan duduk relax dulu, kayak gini sadar dulu, relax. Nah, ini gini, Relaxnya gimana Mas Irfan? ini dari Relax ya.
bayangin semua beban Anda yang saat ini terasa rileks, terasa tidak ada kegiatan, istilahnya itu udah plong, udah enak, udah nyaman gitu. Ya coba bayangin kalau sudah enak rileks, baru bicara, baru kita ngomong. Ya, karena Sudah rileks. sudah. Nah, nanti saya akan berbicara dalam diri Mas Irfan ada dua. Yang pertama bicara positif dan bicara negatif. Nah, bicara negatif itu yang tadi Mas Irfan bilang, kenapa toh saya kok sering melakukan gosok, sering mengambil barangnya orang tanpa izin. Dan nanti yang satunya seperti yang positif, nanti Mas Irfan itu kayak istilahnya itu sifat dari rohaninya sifat itu untuk mencegah kegiatan Mas Irfan ketika ingin gosok. Nah, ada siap Mas Irfan? Nah, coba relax, mulai relax lagi. Bayangin, pokoknya tidak ada beban di Mas Irfan. Pokoknya semuanya udah tenang, enak, kalem gitu. Ya udah. Nah, saya akan berbicara tentang kenegativan jenengan atau perilaku yang ada di dalam Mas Irfan yang berlaku negatif. Boleh saya hadir? Boleh. Boleh bicara dengan yang tidak tadi yang negatif? Boleh. Oke Mas Irfan, nanti saya akan beritahu bagaimana caranya supaya Mas Irfan tidak melakukan seperti itu, hal khusus seperti itu. Nanti saya akan ada beberapa terapis yang ingin saya sampaikan kepada Mas Irfan. Dan sebelumnya nanti terapis, mohon saya minta dari Mas Irfan untuk duduk secara rileks supaya pada Mas Irfan tidak ada beban dengan ketika ada terapis seperti ini dalam melakukan terapis. Oke Mas Irfan duduk terapis, duduk yang sangat tegak. Dan kalau sudah, boleh mengangkat kepala untuk melanjutkan terapisnya. Ketika Mas Irfan melakukan kegiatan seperti itu, apa pikiran Mas Irfan terhadap diri Mas Irfan sendiri? Ya, saya merasa diri saya itu melakukan sesuatu perbuatan yang kurang baik. Nah, jadi sudah jelas. Nanti Mas Irfan berpikir ketika melakukan seperti itu, maka efeknya tidak akan baik. Nah, nanti sebelumnya saya akan memanggil dalam diri Mas Irfan itu ada dua. Yang pertama nanti ada posisi negatif dan posisi positif. Nah, yang mengambil dari Mas Irfan yang tadi yang mengambil gosok, nanti saya akan berbicara mengenai Mas Irfan tentang gosok, boleh kan? Boleh. Nah, seperti itu saya akan sama pikirannya Mas Irfan, pikiran negatif. Kenapa Mas Irfan melakukan hal seperti itu? Karena saya senang aja, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, baiklah, kalau kebiasaan, kenapa Mas Irfan? Apakah gosok hanya buat untuk kesenangan saja? Ya mungkin karena saya capek, ya saya senang aja. Baiklah. Nah, kemudian saya akan memanggil pikirannya Mas Irfan yang pikiran yang positif. Yang tadi kan pikiran negatif, yang mengatakan ketika mengambil barang gosokan, pikirannya Mas Irfan tenang saja. Nah, atau khawatir. Nah, dan sekarang saya mengambil bicara mengenai tentang yang positif mengenai Mas Irfan. Kenapa Mas Irfan melakukan tersebut nggak kebiasaan bisa? Ya karena saya kepingin aja semua itu kalau membuat untuk orang-orang. Bukannya kita Mas Irfan melakukan seperti itu akan merugikan pada orang lain. Ya. Nah, kemudian saya akan memanggil pikiran Mas Irfan yang positif, pikiran yang positif, atau pikiran yang negatif mengenai diri Mas Irfan. Nah, ketika Mas Irfan dalam keadaan di situ, lalu bagaimana berpikiran Mas Irfan ketika positif mengenai hal tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan perbuatan kurang baik.
Kalau baik dalam melakukan hal tersebut. Ya. Nah, kalau begitu, ketika Mas Irfan melakukan seperti itu, bagaimana caranya pikiran positif Mas Irfan bisa menolong pikiran negatifnya yang tadi ketika Mas Irfan melakukan gosok di pondok? Saya akan berusaha sebisa mungkin agar tidak menggosok lagi. Berarti ketika Mas Irfan seperti itu dan bilang seperti itu, kemungkinan besar akan mempengaruhi dalam diri Mas Irfan. Nah, seandainya ketika Mas Irfan seperti itu suatu saat atau pergi kemana, entah itu bukan di pondok, kemudian Mas Irfan melakukan seperti itu, akankah berpengaruh pikiran Mas Irfan yang tadinya negatif bisa ke positif? Bisa. Nah, kita kalau bisa nanti selesai dari kolam di sini coba dipraktekkan apa yang tadi saya sudah sampaikan pada Mas Irfan mengenai hal tersebut, karena manfaat gosok itu tidak ada. Atau baiknya kita bilang sama orangnya atau bilang minjem, karena perbuatan itu dalam hidup itu juga akan berkah. Itu paham betul? Paham. Nah, itu tidak bisa lagi. Atau jangan nanti pilih sendirilah kalau tidak punya uang. Kalau tidak punya uang nanti bisa minta sama saya. Tak kasih nggak apa-apa, untuk beli sandal toh saya ada. Handphone juga mungkin Nggak butuh apa-apa. hapus. Itu nama kalau ikhlas. Asalkan Mas Irfan gosoknya tidak lagi, karena perbuatan gosok itu alangkah jahat banget, karena tidak bermanfaat sekali. Nah, cukup aku tadiku habis ini pulang. Terus ketika ada seperti itu mohon dipraktekkan hal tersebut dalam praktek NLP. Terima kasih banyak atas masukannya. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya. Amin. Semoga bisa berubah juga. Amin. Ya, semoga bisa berubah. Ya, Terima kasih banyak. Dari kesimpulan tadi, ketika saya menerapi si klien atau menerapi orang tak masalah, tak bantuan, itu bisa disimpulkan bahwa terapi NLP sendiri itu sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk di kalangan usia remaja, namun bisa di kalangan untuk anak-anak sekolah. Salah satu contoh, ketika anak SD yang tidak ingin sekolah lagi karena dengan situasi guru yang galak atau salah satu guru yang cara ngajarnya itu tidak sesuai dengan muridnya, kita bisa mempraktekkan dengan cara terapis NLP ini. Ya, semoga apa yang saya pelajari dari Bu Fitri semoga bisa menjalankan, bisa buat saya untuk pribadi sendiri maupun orang lain. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.